Sejauh ini sih memang kembali lagi ya, ketika kita berkomitmen untuk perubahan, Iya. kita mau konsisten melakukan perubahan, pasti yang kita inginkan akan tercapai. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan BIM semuanya, apa kabar? Semoga semua masih sehat-sehat sampai dengan hari ini. Dan sudah lama kita tidak berjumpa di BIM Podcast ini. Dan kali ini kita hadir kembali dengan narasumber yang tidak seperti biasa. Karena kenapa? Narasumber kita kali ini berasal dari luar BIM tentunya ya. Beliau adalah Isidul Hadi Jatmiko, seorang examiner dari IKA Foundation yang berdomisili di Bandung. Nah, pasti pada penasaran semuanya, apa sih yang mau kita bahas hari ini? Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu. Selamat datang Pak Miko nih, atau Kang Miko nih saya manggilnya nih. Mangga. Kang Miko. Karena dulu dari Bandung ya. Jadi manggil Kang. Kang boleh kenalin diri dulu nih Kang. Mungkin teman-teman rekan BIM semua pada penasaran, siapa sih Kang Miko ini sebenarnya? Makasih Bang Habibie. Iya. Jadi saya Jatmiko dari Bandung. Saya ditugaskan oleh Indonesia Quality Award Foundation atau IQAF untuk melakukan assessment di PIM ya, pupuk standar muda. Itu Bang Habibie. Oke. Jadi Bapak sudah di PIM sudah berapa hari nih, Kang? Kita start itu dari hari Ahad sampai hari ini udah 4 hari ya. 4 hari. Terus komennya gimana nih tentang Lok Semawe Krungguku? Gimana, Kak? Seru nggak, Kang? Ya sejauh ini sih enak. Kulinernya juga banyak. Wes pasti kalau itu mah. Terus memang cuaca ekstrim. Tadi pagi agak hujan, Ya, agak lumayan mendung, enak adem. Tapi siang ini panas ya. Berarti sudah cobain mie Aceh? Sudah ya. Bagaimana rasanya? Pasti beda dengan yang di sana ya. Lebih enakan di sini pastinya ya. Ya. Oke. Bumbunya lebih lengkap, rasanya beda. Oke. Dan sudah ke unit kerja mana aja nih, Kang? Kalau saya kebetulan tugasnya di SDM. AMB. Tadi baru ke pabrik, ke K3, kemudian insya Allah besok ke Serikat Pekerja. Oh, oke. Dan sekarang disempatin main-main ke learning development ya di PIM ya. Terima kasih sebelumnya Kang Miko. Oke Kang Miko, kita langsung aja nih. Jadi sedang dilaksanakannya Malcolm ya di sini ya. Assessment Malcolm. Kang bisa dijelasin nggak sih apa sih sebenarnya Malcolm itu dan tujuannya apa? Gitu. Oke, baik. Malcolm Badri itu sebetulnya dari Amerika Serikat ya, teman-teman semua, dan memang berfokus pada kinerja excellent. Oke. Mana kinerja excellence ini ada 7 kriteria yang kita capture, kita potret. Iya. Ketujuh ini dibagi 2 bagian ya. Ada yang proses, dan kategori ketujuh adalah result, hasil. Oke. Dari 6 proses itu kita capture jadi poin atau kriteria ketujuh. Oke, baik. Saya coba jelaskan mungkin dari kriteria pertama adalah leadership, kepemimpinan. Di mana di sana akan dinilai bagaimana seorang pemimpin atau CEO atau direksi mengguide jalannya perusahaan. Oke. Itu garis besarnya seperti itu ya, Pak. Garis besarnya siap. Kemudian tentunya dari kepemimpinan beliau ada strategi ya. Ini masuk ke kategori 2. Strategi apa aja, mestinya ada RKP atau RJP dan lain-lain ya, yang dituangkan dalam satu sasaran strategik. Gitu ya. Nah, kemudian ketiga adalah kategori tentang pelanggan, di mana di sini nanti kita akan memotret kerekatan juga ekspektasi dari pelanggan. Oke. Jadi sejauh mana pelanggan dari PIM ini
sudah puaskah atau belum. Nah itu kita potret dan feedbacknya kita kasih ke manajemen untuk improvement ke depan. Apa yang harus dilakukan lagi ke depannya. Nah kemudian keempat adalah pengukuran, analisa dan manajemen pengetahuan. Nah itu. Nah tentunya ini sebagai apa istilahnya backup ya untuk perusahaan memberikan tadi feedback yang kinerja excellent. Dan ini pengukurannya bisa dari IT atau juga dari knowledge management. KM. Kita dong ini ya. Jadi semua aspek kita nilai, termasuk saya masuk kategori 5 adalah human resource, SDM. SDM ya, benar. Di mana di sini kita akan lihat lingkungan tenaga kerja juga kerekatan tenaga kerja. Oh ya, tidak hanya pelanggan ya. Betul. Karyawan juga. Jadi eksternal sudah, internal juga di potret, assessment. Nah dengan adanya podcast ini mungkin salah satunya adalah meningkatkan kerekatan tenaga kerja. Iya. Ya. Oke, yang terakhir di proses ini adalah operasi atau proses kerja dan efektivitas operasional. Makanya tadi kami sempatkan dari bulan Mei ke pabrik. Tentunya pabrik yang terbaru ada NPK. Betul sekali. Itu Bang. Jadi 6 proses tadi kita potret, tentunya ada hasil kinerja ini selama 2022 kita potret mana saja yang sudah mengalami peningkatan, mana yang belum, bahkan ada yang stuck gitu ya, ada yang menurun ya, ada yang menurun. Nah yang menurun itu nanti kita kasih feedback juga supaya tahun depan ada improvement. Itu Bang Andri. Ya jadi tadi sudah jelas gambaran umumnya seperti apa. Nah pertanyaan berikutnya adalah kan seberapa penting sih penerapan Malcolm ini, seberapa penting dilaksanakan Malcolm ini di sebuah perusahaan? Boleh disampaikan gitu. Jadi gini teman-teman, sebetulnya mungkin kalau kita ibaratnya pakai baju ya, kadang menurut kita udah pantas, udah bagus, tapi ketika orang luar menilai, oh Pak, kancingnya kurang satu. Nah ya benar-benar. Pasti nilai orang ya, nampukin kita sendiri ya kan ya. Atau ada jahitannya yang kurang pas. Nah itu kita bisa perbaiki. Jadi improvement itu kita kasih feedback atau penilaian berdasarkan apa yang sudah teman-teman kerjakan. Tentunya ya untuk improvement butuh masukan yang konstruktif ya, supaya perbaikannya lebih maksimal atau lebih excellent lah. Iya. Dan tentunya diharapkan setelah dilakukan ini kinerja maupun segala macam yang ada di timnya jadi meningkat. Tentunya ya. Dan sejauh ini gimana nih Kang, kira-kira dari tahun lalu kayaknya alhamdulillah nih tim hasilnya bagus tuh. Tahun ini ada gambaran nggak kira-kira bagaimana? Jadi teman-teman, alhamdulillah 2 tahun ini saya mengakses ke Pupuk Iskandar Muda dan memang sudah ada peningkatan. Wah, alhamdulillah. Dan diharapkan seperti Unper yang lain. Kalau sebelumnya kan teman-teman di tim ini masuk kategori emerging leader. Betul. Nah harapannya nanti bisa mungkin pindah ke industry leader. Insya Allah, mudah-mudahan tahun ini ya. Ya mudah-mudahan ya. Karena semua ini terlihat atas kerja dari teman-teman PIM sendiri. Betul. Yang dituangkan adalah dokumen aplikasi. Kami hanya menilai, memotret dan memberikan feedback. Ya, makanya harus diberikan data yang sejujur-jujur dan sebenar-benarnya gitu ya kan. Jangan ada rekayasa. Nanti nggak improve dia hasilnya gitu ya Kang ya. Dan ada nggak Kang kiat-kiat untuk bisa mempertahankan ataupun bisa juga mengimprove nih, mungkin yang tadinya belum, kedepannya bisa lebih bagus. Itu ada nggak kiat-kiatnya selaku Akang yang sudah berpengalaman nih? Sejauh ini sih memang kembali lagi ya, ketika kita berkomitmen untuk perubahan, kita mau konsisten melakukan perubahan, pasti yang kita inginkan akan tercapai. Betul. Jadi tadi komitmen dan konsisten, ini penting. Komitmen dan konsistensi ya. Kalau sudah komit nggak konsisten juga sama nggak tercapai. Udah konsisten tapi kadang-kadang nggak komit juga belum tentu tercapai. Itu Mbak Habibie. Jadi dari proses berjalannya itu
menurut Kang Akang lini yang paling mana nih yang lebih penting untuk bisa mewujudkan PIM yang lebih bagus lagi? Apakah dari top manajemen atau dari middle-nya atau dari bottom-nya itu gimana? Semua saling berkaitan ya. Jadi ketika pemimpin memberikan arahan yang sudah cukup jelas, sasarannya sudah ada, Iya. nah, teman-teman tinggal melakukan tupoksi atau sesuai job desk-nya masing-masing. Dan infonya terakhir ada semacam keberuntungan ya, hasil penjualannya meningkat, Iya. jadi bonusnya juga meningkat ya. Ya mudah-mudahan kan. Itu sih tujuannya. Kak, selain manfaat dari kita mengetahui progres kita sejauh mana sudah setelah Malcolm ini, assessment ini, ada benefit lainnya nggak yang kita peroleh? Perusahaan itu sendiri, apakah ada benefit-benefit yang lain yang bisa kita peroleh? Baik, Itu. tentunya kalau sudah mencapai band tertentu seperti industri leader, nanti industri benchmark, artinya perusahaan lain akan menyontoh atau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh PIM. Oke. Kalau itu sebagai acuan yang baik, tentunya sebagai benchmark ya, sebagai pembanding bahwa ini yang baik yang sudah dilakukan oleh PIM. Itu secara korporasi. Iya. Nah, secara individual tentunya apa-apa yang teman-teman sudah lakukan baik, ya jadi percontohan. Iya. Bisa dicontoh oleh mungkin anper lain atau di direktorat lain atau kompartemen lain. Iya. Itu yang jadi kinerja excellent. Oke. Itu Pak Habib. Jadi sangat positif ya kesannya ya. Jadi manfaatnya itu akan merambat kemana-mana gitu ya Kang. Dan ini kembali nih kita pengen nanya-nanya ke Kang Niko sendiri nih. Selama menjadi examiner di Malcolm ini ada nggak pengalaman yang menarik yang bisa diceritain nih sama kita? Oke, baik. 10 tahun lebih ya saya. 10 tahun? Udah 10 tahun. Lama ya. Saya dulu pernah di BUMN Properti di Perumnas. Oh, awalnya dulu pegawai BUMN? Ya. Oh, sudah pensiun dini dan alhamdulillah saya sudah ke beberapa BUMN ya, termasuk Pupuk Indonesia. Pengalaman yang menarik ada beberapa ya, termasuk waktu saya ke Angkasa Pura 1. Oke, Angkasa Pura 1. Kita bisa lihat ke ATC-nya yang di Denpasar, Bali. Dan itu nggak sembarang orang bisa ke situ ya. Gitu. Foto-foto dong buat Foto-foto. Itu satu. Terus kedua, waktu ke Krakatau Bandar Samudra itu istilahnya dermaganya Krakatau yang untuk ekspor impor bahan baku maupun hasil dari Krakatau. Ya kalau masuk ke dermaga itu juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa masuk. Iya. Masuk terakhir tadi bisa ke pabrik NPK kan nggak bisa sembarangan bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu gitu ya Kang. Luar biasa. Dan tadi itu positifnya. Nah kita pengen tahu juga nih negatifnya ada nggak tuh? Mungkin bisa merambat ke keluarga, mungkin ada nggak hal yang seperti itu? Sejauh ini karena yang kita lakukan positif, sejauh ini ya nggak ada ya. Cuma mungkin karena tugas kita seminggu ya agak jauh dari keluarga. Seperti tahun kemarin, saya 4 minggu berturut-turut itu. 4 minggu berturut-turut dari nggak pulang-pulang gitu ya? Ya dari Pupuk Indonesia Pangan (PIP), Pupuk Indonesia Utility, lanjut ke Pusri, terakhir ke PIM. Jadi tahun kemarin saya 4 minggu nggak pulang rumah. Nggak pulang-pulang ya? Mas Saif. Udah kayak Bang Toyib nih karena nggak pulang-pulang. Ya, tapi kembali lagi nih ke awal kita pengen tahu sejarahnya IKAF itu. IKAF Foundation itu berdiri gimana sih Kang? Kalau nggak salah dengarnya itu memang seluruh anggotanya itu para senior itu yang terangkum dalam sebuah organisasi sehingga dibentuklah sebuah organisasi IKAF Foundation. Apakah betul begitu tuh Kang? Mungkin teman-teman penasaran ya apa sih IKAF dengar-dengar tapi nggak tahu gitu. Baik, diceritain. IKAF itu sudah dari zaman Pak Menteri BUMN Sugiarto ya. Saya lupa itu tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah, beliau itu pengen semua BUMN itu punya kinerja excellent. Oke.
Nah setelah itu diambil apa ya yang kira-kira cocok, ya ambillah adopsi dari Malcolm Baldrige. Nah, Malcolm Baldrige ini sudah dilakukan di Amerika dan waktu itu sudah dilakukan di Boeing yang produksi pesawat, dan itu skor paling tertinggi di dunia. Jadi sebetulnya kalau ini sudah excellent, artinya nanti perusahaan-perusahaan BUMN atau perusahaan-perusahaan yang mengikuti Malcolm ini bisa skalanya world class. Wah, Gitu Bang. ya, tidak hanya kata-kata ya, Ya, tapi dibuktikan. ada actionnya. Iya, betul sekali. Ya termasuk acara ini juga siapa tahu nanti bisa jadi world class ya. Amin, ya Allah, amin. Kita nggak tahu ya ke depannya Kang, ya. Terus gimana lagi tuh Kang? Ada jadi mereka membentuk sebuah lembaga organisasi. ICAF itu kan Indonesia Quality Award Foundation. Mana ICAF ini dari menteri ke menteri terus jadi suatu apa istilahnya acuan ya, supaya kinerja excellernya terus diperbaiki. Gitu. Ya harapannya ke depan mungkin setelah Pak Erik ya semua BUMN selain Pupuk Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk memperbaiki kinerja excellent. Terus. Gitu. Nah, jadi apakah seluruh perusahaan dilakukan asesmen Malcolm ini, Kang? Ya, jadi memang Atau ada kategorinya gitu? ya kalau pas sebelum COVID itu semua kategori masuk. Oke. Jadi kayak saya pernah ke Angkasa Pura, pernah ke Taspen, pernah juga ke apa namanya perusahaan-perusahaan yang BUMN seperti Pupuk Indonesia juga. Nah mungkin karena sekarang ya apa namanya efisiensi ya, jadi sementara ya yang rutin itu Pupuk Indonesia dan beberapa BUMN lain ya, gitu. BUMN besar-besar Ya, kan ya. Oke kan tadi kalau dulu tuh kita ada dengar yang namanya KPKU nih Kang. Ya. Nah sekarang sudah BEF ya. Nah itu sejarah perubahannya itu gimana tuh Kang? Atau sama atau gimana sih itu? Oke, jadi kalau KPKU dengan BEF itu sebetulnya sama acuannya dengan Malcolm. Cuma cara mengaksesnya agak berbeda. Jadi kalau Malcolm sendiri lebih berbasis kepada kinerja excellent. Kalau KPKU kan ada singkatannya tuh. Saya lupa, mungkin Mbak Bibi lebih lupa. Kinerja penilaian kriteria unggul. Jadi sempat jadi membernya dulu gitu kan? Ya. Jadi kalau dulu mungkin ada member internal yang assessnya, ada yang eksternal. Iya. Tapi kalau untuk yang ICAF ya memang dari internal ICAF semua. Internal ICAF semua ya. Berarti memang member ICAF ini sangat berkompeten ya. Ya diseleksi kan. Diseleksi ya. Awal maksudnya dulu gimana tuh Kang? Ada proses rekrutmennya juga atau gimana nih kalau akan Jadi memang waktu awal kita ikut awarding di ICAF, saya jadi panitia di kantor. Jadi awalnya di panitia nih. Iya. Ikut nyusun dokumen, ya ikut dampingi asesor juga. Asesornya juga. Nah ketika ICAF membutuhkan examiner untuk asesmen di lokasi di beberapa BUMN, dibuka. Rekrutmen. Ya kita daftar dan tentunya ada sertifikasi ya. Sertifikasi itu saya ikutin, alhamdulillah 10 tahun terakhir ini ikut terus, kecuali 2 tahun pas zaman COVID ya. Tapi berarti seru ya Kang ya? Ya seru ya. Bisa ada pengalamannya, ada jalan-jalannya. Yang saya paling seneng kulinernya. Kuliner. Iya karena kan udah main ke beberapa daerah gitu kan ya. Pasti udah kemana-mana juga, pasti dijakin kemana-mana juga gitu ya. Wah luar biasa nih Kang Miko. Tadi kita udah dengar penjelasan gambaran umum terkait BEF ini ya Malcolm. Mungkin bisa digambaran buat teman-teman juga yang belum tahu ya, at least bisa tahu nih. Jadi apa yang dilakukan selama ini oleh teman-teman BEF, teman-teman panitia itu tujuannya itu sangat besar ya Kang ya. Tidak hanya untuk pribadi tapi untuk perusahaan kita ke depan. Oke Kang Miko, kayaknya ini kita sudah berada di ujung podcast kita kali ini ya. Walaupun singkat tapi padat dan jelas gitu ya Kang. Nah di akhir ini kita pengen tahu, boleh deh
penutupan dari Kang Miko, apa yang mau disampaikan kepada kita di sini dan kepada PIM juga nih kan? Boleh kita tahu. Baik. Saya dari pas wawancara kemarin di SDM Iya. sangat tertarik untuk podcast. Iya. Oke. Buat teman-teman milenial tetap semangat untuk berkinerja excellent. Iya. Dan saya juga sekarang lagi ikut di komunitas TikTok. Saya lagi bangun komunitas di TikTok. Tentunya untuk teman-teman yang minat di bidang properti, jangan lupa follow Iko Property ya. Iko Property dan IKO Property. Dan kemarin 23 September 2003 saya sudah kopi darat dengan adiknya Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil. Kita lagi bangun kawasan wisata kuliner. Siapa tahu insya Allah nanti saya dengan teman-teman milenial di PIM ini bisa bikin juga kawasan wisata kuliner. Nah, itu dia, ditunggu kayak gebrakannya. Kita bangun bersama Indonesia melalui kinerja excellent. Ya di bidang masing-masing gitu ya Pak. Iya, betul Pak Miko. Dan ini suatu terobosan yang saya nilai positif. Oke, Kang Miko, terima kasih yang turun atas waktunya, kesempatannya sudah bersedia hadir dan menyempatkan ya, yang sebenarnya mengakses tapi juga ikut podcast di sini. Kang Miko, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan terbaik berikutnya. Kang Miko, salam buat keluarga di sana, semoga sehat-sehat selalu. Oke, Kang Miko, kita ada sedikit perkataan. Iya, PIM Podcast. Nanti saya bilang PIM Podcast, Positive Insight and Motivation. Oke, kita bareng-bareng semuanya ya. PIM Podcast, Positive Insight and Motivation. Oke, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Oke, rekan-rekan PIM, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya udah nonton kita di sini. Jangan lupa di share dan komen untuk mungkin ada ide-ide ke depan apa yang mau dibahas lagi, dan juga di subscribe. Oke, rekan PIM, sampai ketemu lagi dengan Habibie di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.